Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 2, subtema 4 pembelajaran 5 mengenai menyayangi hewan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui hewan-hewan sirkus, yang kedua, mempelajari bilangan pecahan, dan yang ketiga, mengetahui tokoh dan sifat tokoh dalam dongeng. Nah, menyayangi hewan ini dengan cara memeliharanya adalah hal yang sangat menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Nah, dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih. Hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih itu sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Ayo, apakah kamu pernah melatih hewan peliharaanmu? Seperti pada gambar. Wah, itu digambar hewan buas semua ya. Nah, petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Ini 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah, silakan kalian jawab ya, 5. Terus untuk beruang, 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah, nah, hewan manakah yang memakan bagian daging lebih banyak? Silakan kalian isi ya. Coba sekarang juga perhatikan gambar berikut ini ya untuk mempelajari bilangan pecahan. Ada gambar yang pertama itu satu kotak panjang, artinya satu bagian utuh. Lalu untuk gambar yang kedua itu kotak panjang yang tadi dibagi 2, satu yang berwarna biru, satu yang tidak berwarna. Nah, itu artinya satu bagian dari 2 bagian yang sama besar. Jika kita tulis dalam bentuk pecahan itu 1/2. Lalu ada lagi untuk gambar yang ketiga. Ya, di gambar yang ketiga itu kotaknya tadi dibagi menjadi 2 lagi. Dari kotak yang 2 sama besar tadi dibagi 2, jadi ada 4 kotak lagi. Nah, 2 kotak yang berwarna biru dan 2 kotak yang tidak berwarna. Jika kita tulis itu 2 bagian dari 4 bagian sama besar, yaitu 2/4. Nah, untuk kotak yang selanjutnya itu dibagi 2 lagi. Jadi ada 4 yang berwarna biru dan 4 yang tidak berwarna. Artinya 4 bagian dari 8 bagian yang sama besar. Dapat kita tulis 4/8. Iya, benar sekali. Nah, pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 itu memiliki perbedaan bilangan, baik pembilang maupun penyebutnya. Akan tetapi nilainya sama, seperti 1/2 yang senilai dengan 2/4. Lalu ada juga 1/2 yang juga senilai dengan 4/8. Nah, 1/2, 2/4,
dan 4/8 adalah pecahan yang senilai. Coba berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Lihat kotak yang pertama. Kotak yang pertama itu ada 2 kotak yang diwarnai, artinya bagian atasnya 2, bagian pembilang dan bagian penyebutnya 3. Terus perhatikan kotak yang nomor 2, ada 4 ya, 4 kotak yang berwarna biru. 1, 2, terus 3 dan 4 ya. Nah, ada 4 kotak yang berwarna biru. Artinya kita tulis 4 dari 6 atau 4/6. Lalu yang selanjutnya itu ada kotak panjang, ada 12 bagian ya. 12 bagian dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Nah, ada 8 bagian yang diwarnai biru, artinya 8/12. Mudah bukan menentukan bilangan pecahan dari sebuah gambar? Nah, sekarang cobalah lakukan kegiatan seperti instruksi berikut ya. Gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian warnailah 1 kotak pertama. Yang kedua, gambar lagi sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 8 bagian yang sama besar. Kemudian warnailah 2 kotak pertama. Yang ketiga, gambar lagi sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 12 bagian yang sama besar. Kemudian warnailah 3 kotak pertama. Nah, sekarang seorang petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar, dengan 7 bagian untuk beruang. Kemudian ada 6 bagian untuk harimau. Dan sisanya ada berapa? Iya, sisanya ada berapa nak? Ada 2. Benar sekali, ada 2 bagian untuk singa. Selanjutnya kita akan menulisnya dalam bentuk pecahan. Jadi kalian tuliskan bilangan pecahan untuk bagian daging yang dimakan hewan-hewan tersebut ya. Bagian daging yang dimakan harimau berapa, bagian daging yang dimakan beruang berapa, dan bagian daging yang dimakan singa berapa. Kalian tulis dalam bentuk pecahan. Nah, apakah kalian tahu hewan-hewan pemakan daging itu biasanya termasuk hewan buas loh, sehingga tidak dapat dipelihara dengan bebas. Perlu orang ahli kalau kita mau memelihara dan melatih hewan-hewan tersebut. Nah, dalam pertunjukan sirkus, kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda-beda. Ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik. Ada juga pegawai sirkus yang bertugas untuk menyiapkan tempat pertunjukan. Lalu ada juga pegawai yang bertugas untuk menjual tiket. Nah, pembagian tugas dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Pernahkah kamu berbagi tugas dengan teman-temanmu saat mengerjakan tugas di sekolah? Nah, coba kalian jelaskan nama kegiatan dan pembagian tugasnya ya. Baiklah, selanjutnya kita akan membaca sebuah dongeng. Kemudian kalian diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Judulnya Si Kancil dan Buaya. Kruk 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 kruk. Terdengar suara perut dari si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai.
Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun Kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu, di seberang sungai banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si Kancil pun kemudian berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah!" teriak si Kancil. "Ada apa teriak-teriak, Kancil?" sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" tanya si Kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberangi sungai itu," lanjut Kancil. "Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. "Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian." Si Kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya, hingga akhirnya si Kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Nah, cerita selanjutnya silakan kalian pikirkan ya, bagaimana, apakah si Kancil berkata jujur ataukah si Kancil berbohong. Silakan kalian buatlah akhir dari cerita tersebut sesuai imajinasimu ya. Boleh kalian berpikir kalau Kancil itu membohongi buaya, atau boleh juga Kancil itu berkata jujur kepada buaya. Silakan kalian keluarkan imajinasi kalian ya. Lalu sebutkan juga tokoh yang ada dalam cerita dongeng beserta sifatnya ya. Siapa saja misalnya tadi antara buaya dan Kancil. Setelah membaca dongeng, cobalah untuk memainkan peran tentang dongeng tersebut. Nah, silakan kalian tuliskan rencana bermain peran pada tempat berikut ya. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua ya, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.